Ayam yang Bapak budidayakan itu ayam yang seperti apa? Baik, untuk ayam yang saya budidayakan, kebanyakan orang dia mengatakan dia adalah ayam jantan. Kenapa dikatakan jantan? Yaitu rata-rata mereka itu adalah lanang. Tentunya akan berbeda dengan ayam daging lainnya seperti ayam negeri ya, yang kata banyak orang itu ada ayam potong gitu kan. Kalau kita lihat dari karakter ciri ayam pejantan dengan ayam daging lainnya tentunya sangat beda. Ayam pejantan dia kalau secara fisik, nampak visual, dia punya badan seperti mirip-mirip ayam kampung. Dia rata-rata berwarna putih seperti itu. Hanya saja dia tidak mempunyai badan yang tebal, daging yang tebal seperti itu. Jenis pakan yang Bapak gunakan apa, Pak? Oke, untuk pemberian pakan ya, setiap harinya dilakukan 2 kali dalam sehari. Jadi untuk pagi hari bisa saja dilakukan pada jam-jam 8, kemudian untuk sore jam-jam 4 sore. Kemudian untuk jenis pakan yang kita pakai itu saya tidak banyak ambil risiko, saya gunakan pakan pabrikan yang sering di pasaran itu pur. Nah itu full pur seperti itu. Kira dalam sehari itu Bapak pernah memberi pakan paling banyak berapa kilo, Pak? Untuk pemberian pakan ya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan umur ternak itu sendiri, termasuk kapasitasnya atau jumlah populasi. Jadi seperti yang sudah kita lihat, semisal pada ayam yang usianya baru 15 hari seperti itu kebutuhan pakannya untuk pagi 1 kilo, kemudian untuk sorenya 1 kilo. Sementara apabila ayam itu sudah semakin besar, contohnya yang kita lihat di kandang itu udah kisaran umur 40 hari, tentu saja kebutuhan pakan perharinya akan meningkat atau lebih banyak seperti itu. Jadi bisa kita berikan 6 kilo, jadi paginya 3 kilo, kemudian untuk sorenya 3 kilo seperti itu. Untuk sementara ini sistem pengairan dalam arti kata untuk kesediaan air minum ya, itu kami menggunakan tempat kita sebut aja itu adalah galon seperti itu yang kita letakkan atau kita gantung di situ. Tentu saja air-air yang sudah kita sediakan itu tadi akan kita ganti pada pagi hari ataupun sore harinya seperti itu. Untuk pembuatan kandang itu kalau kita lihat kami membuat kandang dari bahan-bahan yang ada di seputar kita. Kemudian bahan-bahan yang ada itu menurut saya masih layak dipakai ya, terdiri dari kayu, kemudian ada bambu, kemudian kita buat atap dari seng seperti itu. Baiklah, berarti kandang tersebut Bapak buat sendiri dan bukan menggunakan jasa orang lain, betul Pak? Iya, seperti itulah. Dalam menurut Bapak, apakah lokasi kandang sudah termasuk strategis atau belum? Untuk letak atau posisi kandang yang ada saat ini menurut saya belum sepenuhnya strategi, karena memang tempat yang ada ini masih dekat dengan pemukiman. Kalau kita merujuk kepada standar, mestinya
sebuah kandang untuk ternak, untuk usaha, apalagi dalam kapasitas besar, itu memerlukan tempat atau lokasi yang sejauh mungkin dari pemukiman. Baik, untuk jenis kandang ya, itu ada 3 jenis kandang. Yang pertama yaitu kandang box. Nah, di situ kandang box itu gunanya menampung DOC dari umur 0 hingga umur 20 hari. Kemudian kandang kedua yaitu ketika ayam umur 20 hari hingga 35 hari. Kemudian untuk kandang yang selanjutnya itu untuk ayam yang usianya 35 hari hingga sampai masa kawin. Apakah ayam pernah mendapatkan suntikan vaksin? Jika iya, berapa kali? Dan jika tidak, apa metode yang Bapak pakai untuk menjaga kesehatan ayam? Iya, untuk pemberian vaksin ya biasanya kami lakukan ketika ayam usia atau di hari 17 atau di hari 18 atau di hari ke-19. Tapi tidak dengan cara injeksi, hanya saja kami gunakan dengan cara pencampuran dengan air minum seperti itu. Penyakit yang rentan terkena ayam, lalu solusinya bagaimana, Pak? Untuk penyakit ya, itu biasanya dipengaruhi oleh cuaca. Jadi cuaca ini sangat berpengaruh, apalagi ada panas, ketika hujan, itu ayam-ayam itu terkadang rentan terhadap penyakit yang sering terjadi di sini, penyakit cekrek itu ya, penyakit cekrek. Kemudian untuk solusi biasanya ayam yang sakit dan ayam yang sehat itu berusaha kita pisahkan. Nah, untuk perlakuannya tetap sama, baik ayam sakit maupun ayam yang masih sehat kita berikan obat. Yang saya pakai apabila ayam itu sudah tingkat sakitnya itu sudah dirasa mengkhawatirkan, biasanya di toko penyedia pakan itu biasanya sudah dilengkapi dengan adanya vitamin, termasuk obat-obatan dari situ. Dalam keseharian pakan tradisional yang sekaligus menjadi obat itu biasanya yang sering kita jumpai untuk di daerah kita, seperti misalnya pemberian daun-daun pepaya seperti itu kan, kemudian pemberian sayur-sayuran yang lainnya. Kemudian kalau untuk antibiotik ya, antibiotik tradisional juga kita bisa ambil kok dari seputar kita, misalnya pemberian air kencur apa kunyit itu kan, itu bisa dipakai. Untuk ayam yang kena sakit ya, biasanya nafsu makan berkurang, terus kemudian nampak bulu itu kumal seperti itu, terus kemudian bulu lebih mengembang, dia nampak males, terus dia kayak ada mengeluarkan suara bersin seperti itu. Oke Pak, kita beralih ke modal. Kira-kira berapa modal yang Bapak keluarkan untuk berternak ayam pejantan? Ya untuk di awal ya, untuk modal ini nggak begitu banyak sih. Ya kalau kita sebut nominalnya sekitar 2 jutaan seperti itu sih. Terus apa saja yang didapat dari modal segitu gitu kan? Itu terdiri dari 1 box DOC ayam pejantan yang pada saat itu harganya rentan harga yaitu dari 175.000 hingga mencapai 200.000. Terus kemudian pakan itu dari awal pengambilan ayam sampai panen itu menghabiskan sebanyak 3 karung atau 3 sak pakan berbentuk pur, itu sekitar 150 kg, yang masing-masing karungnya itu seharga 600.000. Jadi kalau 3 karung kan 600.000 kali 3 seperti itu. Terus kemudian untuk vaksin ya, untuk harga vaksin itu bervariasi, tinggal keperluannya. Terus kemudian ada vitamin
kemudian probiotik, terus obat-obatan. Untuk keuntungan ya, kita lihat juga dari berapa modal yang ada, kemudian berapa populasi ayam yang ada. Budidaya ayam dalam jumlah 100 ekor ini tadi, rentan untung yang didapat kira-kira 1 jutaan untuk satu kali panen. Oke, selama waktu Bapak beternak ayam pejantan ini, apa pernah mengalami kerugian, Pak? Ya, tentunya semua usaha, semua pekerjaan itu tidak selalu mulus. Jadi ada masanya lancar, kemudian ada masanya juga kurang lancar atau mengalami kerugian. Itu saya rasa tidak cuma saya sendiri ya, mungkin sesama teman peternak akan mengalami itu. Nah, Umur ayam yang siap dipanen berapa, Pak? ya untuk pemeliharaan ayam jantan ini ya, rata-rata pada usia 50 hari itu sudah mulai masuk masa panen. Nah, di sini yang dimaksud masa panen itu ketika ayam sudah berat badannya udah mencapai targetnya, dan kemudian ayam itu juga sudah siap dipasarkan seperti itu. Bagaimana untuk pemanfaatan kotoran ayamnya, Pak? Untuk kotoran ayam ya bisa digunakan sebagai kompos. Jadi ketika masa panen kita udah selesai, otomatis kita mengadakan pembersihan kandang supaya kembali steril seperti itu. Jadi kotoran yang ada itu bisa dijadikan alternatif solusi untuk pupuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Apakah ada penerangan di kandang ayamnya, Pak? Iya. Di sini kami menggunakan penerangan yaitu pakai jaringan listrik PLN rumahan ya. Kita sambungkan dari rumah sebagai penerangan. Kemudian di sisi lain selain menjadi penerangan yaitu lampu sebagai lampu penghangat seperti itu. Ya, kalau boleh tahu jenis lampunya jenis apa ya, Pak? Iya, untuk penerangan kita biasanya gunakan lampu putih lah yang hemat energi. Untuk menimbulkan hangat, untuk anak-anak ayam yang masih kecil itu kita gunakan lampu pijar. Seperti itu. Pemasaran ayam ini memakai metode yang seperti apa ya, Pak? Ya, untuk pemasaran itu sesuai dengan pesanan. Jadi ada sebagian yang pesan hanya ayam bersih. Jadi ayam bersih itu begitu kita potong, kita bersihkan, misalnya ada permintaan tolong dibelah 4 seperti itu kita sebut ayam bersih. Kemudian misalnya dia berbentuk olahan. Nah, olahan itu misalkan dia ayam itu diolah menjadi ayam ungkep, kemudian ayam bakar, ayam sup. Itu metode yang kami pakai sesuai dengan permintaan yang ada. Bagaimana Bapak memperkenalkan usaha budidaya ayam Bapak ini, Pak? Di awal-awal itu hanya dari mulut ke mulut, ngobrol-ngobrol seperti itu kan. Dari hasil ngobrol-ngobrol itu ada juga yang tertarik seperti itu kan. Hanya saja sampai sekarang untuk budidaya ayam yang seperti ini di seputar Lais ini belum ada gitu. Mungkin di situnya itu atau terkendala yang lain kan kita juga belum tahu. Ya mungkin dari mulut ke mulut, apalagi media promosi yang Bapak gunakan, Pak? Seperti biasa, setiap orang kan ada gadget nih, handphone bisa digunakan dengan aplikasi media sosial kan, seperti mungkin Facebook atau mungkin WA. Itu salah satu alternatif juga kan untuk mendukung, untuk lebih mempercepat koneksinya lebih cepat gitu. Untuk kedepannya apa harapan Bapak untuk usaha Bapak ini, Pak? Ya, untuk harapan ya pastinya setiap orang itu punya mimpi seperti itu kan. Bahkan seperti adik-adik ini kan masih dalam usia sekolah, artinya juga bisa punya mimpi. Begitu juga dengan saya sebagai peternak pemula lah, bisa lebih berkembang baik dari segi kualitas, kuantitas. Kalau mungkin di awal-awal ini kita membudidayakan dalam skala yang kecil, insya Allah ke depan bisa skala yang lebih luas.
prasarana apa saja yang harus dilengkapi di dalam kandang? Banyak. Salah satunya kalau untuk kandang ayam broiler, prasarananya itu adalah sekam, kayu bakar. Karena di sini pemanas itu pemakaiannya masih tradisional, kayu bakar. Berapa kali kandang dibersihkan, Pak? Jadi kalau pembersihan mutlak itu menunggu ayam panen. Kalau pembersihan mutlak maksudnya keseluruhan kandang, wadah pakan, wadah minum kan gitu. Tapi kalau pembersihan untuk kesehatan dari ayam itu sendiri ya kalau bisa 7 hari. Tiap hari? Ya, bersihin kotoran yang naik ke air, ngebersihin kotoran yang naik ke wadah pakan, ini kan. Ini kan yang namanya di sini ada sekam. Nah, secara pastinya sekam tuh ada aja yang naik sini gitu loh. Nah, itu harus rajin dibersihkan. Jenis bibit apa yang mereka gunakan? Macam-macam kalau dari jenisnya. Salah satunya, Pak? Jenis dasar dulu ini adalah jenis broiler. Dari jenis broiler ini ada tipenya. Tipe di sini maksudnya ya jenis dari merek broilernya itu sendiri gitu. Atau yang lebih masyhur di sini namanya DOC. Ya ada yang merek Cibada, ada Sabas, ada MBAI, ya macam-macam banyak. Itu salah satu contoh merek dari DOC broiler. Pakan apa saja yang pengusaha ternak menggunakan? Oke, kalau jenis pakannya begini aja. Kalau jenis pakan kita nggak usah menyebutkan merek ya. Kalau kita menyebutkan merek itu iklan namanya. Jenis pakan itu untuk ayam broiler itu ada 2 tipe. Yang pertama tipe terkecil. Tipe terkecil itu dia untuk DOC. Untuk DOC kira-kira untuk umur 1 sampai 15 hari atau 1 sampai 21 hari. Atau yang untuk pakan jenis DOC ini untuk ayam sampai berbobot 500 gram. Yang kedua pakan itu jenisnya crumble. Atau crumble itu pakan yang butirannya lebih besar. Karena memang dia dikhususkan untuk ayam yang sudah mulai berkembang dan ayam besar. Dinamakan pakan crumble. Dapetin pakan ini dari mana? Nah, Kalau mau dapetin pakan ini dari mana, Pak? ini tergantung dari kandangnya. Kandang itu ada 2 versi. Ada kandang mandiri dan ada kandang yang ada kandang mitra, ada kandang on farm. Ada 3. Kalau kandang mandiri, kandang itu semua serba punya kita. Dan secara pastinya kalau emang kandang itu mandiri, ya kita akhirnya pakan itu beli ke toko sendiri kan gitu. Yang kedua, mitra. Kalau mitra itu dia bekerja sama dengan perusahaan. Kalau dia sudah bekerja sama dengan perusahaan, sang mitra itu hanya menyediakan sarana kandang. Kalau DOC pakan itu perusahaan yang sudah menyediakan nanti. Yang menyuplai itu perusahaan. Dari A sampai Z itu nanti perusahaan. Yang ketiga on farm. Kalau on farm itu adalah perusahaan ternak yang punya perusahaan itu sendiri. Jadi PT mempunyai perusahaan itu sendiri. Dia diuruskan dengan mengupahkan orang untuk mengurusi ayamnya itu sendiri. Itu namanya on farm. Pakannya dia dapat sama, dia langsung dari pabrik. Dari pabrik langsung ke kandang. Tapi kalau untuk ayam besar, ada yang ngasih pakan tuh dalam 1 kali 24 jam itu cuma sekali. Andai kata kebutuhan pakan 1 hari itu andai kata 10 karung, dia ngasih dalam 10 karung itu ngasih sekali. Itu untuk 1 kali 24 jam. Tapi ada juga yang 2 kali. Yang ngasih pakan tuh di pagi hari dan sore hari. Kalau kebutuhannya sama, untuk 1 kali 24 jam. Ya, jadi kalau memang dalam 1 kali 24 jam ini perlunya 10 karung atau 15 karung, ya itu harus dipenuhi. Buat pengendalian penyakitnya, Pak, yang dilakukan Bapak ini apa gitu, Pak? Apa pemberi vaksin atau gimana gitu, Pak? Untuk menangani penyakit. Ya. Kalau dari ayam kecil atau DOC itu sendiri, emang ada 2 versi. Ada yang DOC itu keluar dari pabrik itu sudah divaksin, dan ada yang sudah
dan ada yang non vaksin. Kalau yang sudah divaksin, nyampe kandang itu hanya tinggal fitur pemeliharaan atau penjagaan kesehatan itu. Tapi kalau di OC yang non vaksin, nyampe kandang itu harus divaksin. Dan itu ada yang biasa dilakukan di kandang rata-rata 2 tahap. Pertama vaksin tetes, yang kedua vaksin minum atau vaksin buboro. Cukup 2 vaksin itu aja. Ya, tapi yang terbaik itu di ternak itu adalah pencegahan, bukan pengobatan. Ya, Buat kalau pencegahannya tuh seperti apa, Pak? jaga kebersihan sebersih mungkin. Umur unggas yang disiapkan itu apa, Pak? Kenapa? Berapa umur unggas yang siap mereka panen? Sebenarnya kalau unggas broiler, jenis broiler, jadi usia berapa aja udah bisa dipanen. Tergantung customer atau konsumen tuh pemakaiannya di berapa bobot. Karena ayam yang 4 on, yang 5 on, yang sampai 1 kilo, yang sampai 1, 2, 1, 3, dia tergantung masing-masing customer sebenarnya. Cuma kebiasaan dari kandang itu biasanya yang namanya ini populasi banyak ya, populasi banyak ini namanya nanti. Kalau ayam ini walaupun baru berumur sekian hari, bobot baru 9 on, tapi kondisi kandang itu sudah sangat padat, itu perlu diadakannya penjarangan. Contoh, andai kata populasi 5.000, di usia 20 hari, bobot ayam juga baru 1 kilo, tapi sudah sangat padat gitu, kandang ini. Itu mesti dijarangkan. Dijarangkan ini maksudnya dijual separuh. Kira-kira supaya agar renggang berapa yang kita harus jual. Andai kata 1.000 ekor ayam atau 1.500, nah itu harus dibuang dulu. Nah itu juga masuk kategori panen, cuma panen dini gitu loh. Kalau bahasa biasa di kandang itu namanya penjarangan. Kalau panen akhir, nah itu tergantung dari sang pemiliknya itu sendiri. Dia mau panen di berapa bobot? Apakah dia mau 1,5 kg? Apa dia mau 2 kg? Itu tergantung di bobot. Jadi tidak bisa ditentukan. Kalau panen itu tergantung dari kandang itu masing-masing. Cuma kalau untuk ukuran bisa dikonsumsi dari 4 on sampai ke atas itu masih ada customer atau konsumen. Jadi kapanpun dia mau panen sebenarnya siap atau bisa. Yang penting customernya ada. Untuk peralatannya, Pak, apa saja yang sering Untuk panen. Iya. Kalau peralatan untuk panen itu ya yang pertama adalah timbangan. Timbangan kita yang dipakai itu Salter standar SNI. Karena yang namanya timbangan itu harus timbangan yang sah. Makanya itu harus yang standar SNI. Yang kedua tali plastik. Karena tali plastik itu gunanya apa, Pak? tali plastik itu gunanya untuk menggantung ayam itu sendiri, kita gantungin ke timbangan. Karena itu untuk menimbangnya kan bisa tangkap satu-satu dalam satu itu 5 ekor. Kalau memang satu timbangan itu kita mau 20 ekor, berarti ada 5 ikat, ada 4 ikat. Karena per ikat itu isinya 5 ekor, itu harus diikat pakai tali, makanya tali itu yang harus ada. Dan yang lebih utama di kandang itu, kalau bisa yang namanya disinfektan itu harus ada. Kalau bisa penyemprotan disinfektan pun dia kalau bisa sampai hari. Pertama untuk menjaga kesehatan, yang kedua juga untuk menetralisir udara, yang ketiga ya untuk kesehatan yang ngurus ayam itu sendiri. Jadi perlu ditekankan disinfektan itu harus ada. Kalau ayam ini sering dipasarkan di mana saja, Pak? Mungkin di tempat pasar saja atau di kayak apa namanya, disebar-sebarkan atau di mana gitu, Pak? Kalau di sini pemasarannya itu lewat marketing. Ya, jadi nanti marketing memasarkan, nanti keluar DO keluar masuk kandang, paling kandang hanya tinggal menunggu sang pemanen atau customer datang. Kalau customer datang dia mau nangkep berapa ratus ekor, berapa ribu ekor, ya dia datang, ya kita hanya tinggal muatin urusan masalah finansialnya dengan marketing. Berapa omset per bulan atau per tahun yang Bapak dapatkan dari berbentuk unggas?
Kalau ini kan jenis dari kandang ini kan jenis perusahaan. Jadi kalau tentang omset mungkin kita nggak tahu berapa detailnya. Mungkin kita nggak tahu karena kita di sini hanya pekerja. Kalau untuk omset itu urusan orang perusahaan, jadi kita nggak tahu. Kalau memang mau ya paling dikira-kira sendiri aja. Kira-kira sendirinya begini loh. Harga pakan berapa, harga DOC berapa, harga panen ayam tuh per kilonya berapa. Itu nanti kira-kira sendiri aja. Karena kalau omset detail tuh nggak bisa karena itu urusan perusahaan.